Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi fisika ke bab selanjutnya, yaitu bab gerak melingkar. Nah, apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar itu adalah gerak benda dalam lintasan yang berbentuk lingkaran. Ya, jadi gerak melingkar itu adalah gerak benda dalam lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, kalau kemarin kita belajarnya gerak lurus, yaitu gerak dalam lintasan yang berbentuk garis lurus. Nah, sekarang kalau gerak melingkar, lintasannya itu berupa lingkaran. Ya, jadi kayak gini. Nah, ini gerak melingkar. Jadi yang ditempuh ini adalah jarak dia dalam gerak melingkar ini. Nah, konsepnya hampir sama dengan gerak lurus. Kalau gerak lurus itu ada kecepatan linier, itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Jadi dalam gerak lurus, konsep kecepatan, dalam hal ini kecepatan liniernya itu adalah didapat dari jarak dibagi waktu. Sedangkan dalam gerak melingkar, adanya bukan kecepatan linier, tapi kecepatan sudut. Ya. Jadi kalau dalam gerak lurus adanya kecepatan linier, lambangnya adalah V. Nah, kalau gerak melingkar adanya adalah kecepatan sudut atau lambangnya adalah omega. Nah, konsep dari kecepatan sudut ini bukan jarak lagi, tapi adalah sudut dibagi dengan waktu. Ya. Jadi kalau linier tadi kecepatan itu jarak dibagi waktu, atau kita tuliskan V sama dengan S per T. Kalau dalam gerak melingkar, kecepatan sudut itu adalah omega sama dengan theta dibagi T. Theta-nya adalah sudut, T-nya adalah waktu. Ini konsep gerak melingkar. Jadi panjang lintasannya ini, kalau lingkaran ini, pinggirnya ini, kelilingnya ini merupakan gerak lurus, bisa dihitung menggunakan konsep gerak lurus. Tapi sudut yang dia lewati, ya ini berapa derajat yang dilewati, itu kita hitung menggunakan konsep gerak melingkar. Oke. Nah, sebelum kita belajar tentang gerak melingkar, maka kita akan belajar beberapa besaran yang kita pakai di gerak melingkar dulu. Yang pertama adalah frekuensi. Nah, frekuensi ini pengertiannya adalah jumlah putaran tiap detik. Nah, jadi gerak melingkar itu kan gerak dalam lintasan yang berbentuk lingkaran, otomatis dia muter. Ya. Jadi kalau ibaratnya ini adalah lintasannya gerak melingkar, nah berapa kali dia muter dalam satu detik itu disebut sebagai frekuensi. Nah, rumusnya frekuensi adalah F sama dengan N dibagi T. Atau biasanya kalau kalian SMP dulu bacanya adalah Fanta. Ya, kalau SMP kita ngafalnya sebagai Fanta. F sama dengan N dibagi T. Di mana F-nya ini adalah frekuensi, satuannya harus dalam bentuk Hertz. Nah, kalau N itu adalah jumlah putaran. Jumlah putaran, ini nggak ada satuannya. Kemudian T ini adalah waktu. Ya, satuannya harus dalam bentuk sekon. Jadi misal ini ada sebuah benda berputar 100 kali dalam 2 menit. Nah, berapa frekuensinya? Nah, kalau seperti ini berarti diketahui ini adalah jumlah putaran. Jumlah putaran tadi adalah N-nya. N-nya adalah 100 kali. Kemudian dalam 2 menit, berarti ini adalah waktu. Berarti T-nya adalah 2 menit. Karena T ini satuannya harus dalam bentuk second, berarti ini dikonversi. Jadi 2 menit itu adalah 120 detik atau 120 second. Nah, yang ditanyakan adalah frekuensinya. F-nya berapa? Nah, maka kalau dalam soal ini kita langsung hitung aja. F itu rumusnya adalah N dibagi dengan T.
N-nya adalah 100, T-nya adalah 120. Kalau kita sederhanakan, dibagi 20, ini adalah 5/6. Satuannya adalah Hz atau Hertz. Ya, boleh dalam bentuk pecahan, boleh dalam bentuk desimal. Oke. Nah, ini kalau diketahui soalnya dalam bentuk narasi. Nah, jadi sudah diketahui berapa putarannya atau berapa kali dia berputar dan kemudian waktu yang dia perlukan. Nah, kadang soal frekuensi itu dinyatakan dalam bentuk RPM, sama dengan di speedometer mobil atau motor kalian. Kalau kalian lihat di speedometer motor atau mobil kalian, itu ada jarum yang menunjukkan RPM. Nah, RPM itu singkatan dari radial per menit. Nah, radial per menit itu apa? Radial per menit itu maksudnya adalah putaran per menit. Maksudnya adalah putaran per menit. Jadi misal kalian naik mobil, terus mobil kalian jarum RPM-nya ada di 2000 RPM. Nah, kalau jarum speedometer mobil kalian ada di angka 2000 RPM, maka mesin kalian itu sebenarnya sedang berputar sebanyak 2000 putaran tiap menit ya. Jadi kalau kalian misalnya nyetir mobil atau orang tua kalian nyetir mobil, terus jarum speedometernya ada di 2000 RPM, maka artinya mesin mobil kalian itu sedang berputar sebanyak 2000 putaran setiap menit. Nah, apakah RPM ini bisa dicari frekuensinya? Bisa. Kalau kalian lihat di buku paket. Nah, contoh soal ini ada di buku paket kalian. Sebuah roda sepeda motor berputar pada porosnya sebesar 120 RPM. Tentukan periode dan frekuensinya. Ya, ini periodenya kita belum. Nah, di sini dia ada keterangan kendaraannya ini berputar 120 RPM. 120 RPM artinya dia berputar sebanyak 120 putaran ya, tiap menit. Ya. Kalau seperti ini otomatis jumlah putaran N-nya itu adalah 120, T-nya itu adalah 1 menit. Karena RPM itu artinya putaran per menit, berarti 120 putaran tiap 1 menit. Nah, 1 menitnya ini kalian ganti menjadi 60 detik, 60 second. Nah, yang ditanyakan adalah periode dan frekuensinya. Nah, kalau frekuensi sama dengan tadi, kita hitung menggunakan Fanta. F sama dengan N dibagi dengan T. N-nya adalah 120, T-nya adalah 60. Hasilnya adalah 2. Ya, sama dengan ini. Ya. Jadi hasilnya 120 RPM itu sama dengan 2 Hz. Ya. Ini bentuk soal yang lain. Jadi soalnya itu bisa dalam bentuk narasi seperti ini tadi, dijelaskan berapa putarannya berapa, menitnya berapa, atau dinyatakan dalam bentuk RPM. Kalau dinyatakan dalam bentuk jumlah putaran sama waktu, maka tinggal ngitung. Tapi kalau dalam bentuk RPM, harus diubah dulu. Karena RPM itu artinya putaran per menit. Kalau di soal ini, contohnya ada 120 RPM, berarti 120 RPM itu artinya jumlah putarannya 120, T-nya pasti 1 menit atau 60 detik. Ya. Oke, ini frekuensi. Sekarang kita lanjutkan ke periode. Nah, periode ini adalah kebalikan dari frekuensi. Kalau frekuensi tadi adalah jumlah putaran dalam 1 detik. Kalau frekuensi tadi, ya jumlah putaran dalam 1 detik. Kalau periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran. Nah, rumusnya T besar, lambangnya T besar. T besar rumusnya adalah kebalikan dari ke frekuensi. Kalau frekuensi tadi adalah N dibagi T. Ya. Kalau periode kebalikannya, T dibagi dengan N. Atau biasanya kalau SMP dulu kalian ngafalkannya titin. Ya. T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. Di mana T besarnya adalah periode, satuannya dalam bentuk sekon,
kemudian T kecilnya adalah waktu, satuannya adalah dalam bentuk sekon, N itu adalah jumlah putaran. Nah, oke. Ini periode. Nah, kalau kalian lihat rumusnya periode sama frekuensi itu kebalikan. Kalau periode itu T sama dengan T per N, kalau frekuensi itu kan sama dengan N per T. Ya, berarti kan ini kebalikan. Rumusnya frekuensi itu kebalikan dari periode. Begitu juga sebaliknya. Maka karena rumusnya berupa kebalikan, maka periode itu bisa kita cari selain menggunakan T per N, bisa kita cari menggunakan 1 per F. Kalau kita tahu frekuensinya. Sebaliknya, kita bisa nyari frekuensi tidak menggunakan N per T, tapi bisa menggunakan 1 per T besar. Asalkan kita tahu periodenya dulu. Ya, tergantung yang diketahui apa dulu. Jadi, rumus periode sama frekuensi itu fleksibel. Frekuensi bisa pakai N per T, bisa pakai 1 per T besar, tergantung yang sudah diketahui. Sedangkan periode bisa menggunakan T besar, T kecil dibagi N, bisa menggunakan seperfrekuensi, tergantung yang diketahui sebenarnya apa. Sama dengan contoh sel yang tadi. Nah, di contoh sel di buku kalian tadi kan kita sudah ngitung frekuensinya, sudah ketemu 2 Hz. Nah, selanjutnya kita perlu ngitung periode. Karena kita sudah tahu nilai frekuensinya, kita nggak perlu pakai T sama dengan T kecil dibagi N. Ya, tapi kita cukup pakai T besar itu sama dengan 1 per frekuensi. Karena frekuensinya tadi sudah ketemu duluan ini. Ya. Berarti tinggal T sama dengan seperfrekuensi sama dengan 1/2 atau 0,5 detik. Nih. Ini tadi periode. Oke, sekarang kita coba contoh soal. Oke, kalian lihat di buku kalian uji pemahaman diri nomor 1. Sebuah titik materi bergerak melingkar beraturan sebanyak 120 kali dalam waktu 30 sekon. Berarti ini diketahui jumlah putarannya, N-nya adalah 120, kemudian waktunya adalah 30 sekon atau 30 detik. Nah, yang ditanyakan adalah periode dan frekuensi. Berarti yang ditanyakan adalah T besar dan frekuensi. Nah, terserah kita mau nyari apa dulu, boleh nyari T dulu, boleh nyari frekuensi dulu. Tapi karena di sini ditanyakan periodenya dulu, berarti kita nyari T-nya dulu. Nah, tadi rumusnya T itu adalah titin, T sama dengan T per N. Berarti tinggal kita masukkan, T kecilnya adalah 30, N-nya adalah 120. Ya, atau kalau kita sederhanakan ini jadi 1/4. Satuannya adalah sekon. Ini adalah periodenya. Nah, sedangkan kalau nyari frekuensi, karena kita sudah tahu periodenya, berarti kita nggak usah pakai N per T, tapi langsung pakai seperperiode. Karena periodenya sudah ketemu duluan. Ya kan? Berarti ini seperperiode, berarti 1/1/4. Ya. Karena ada pecahan di dalam pecahan, kita ubah jadi perkalian. Berarti ini jadi 1 dikali yang bawah dibalik, 1/4 jadi 4/1. Berarti hasilnya adalah 4 Hz. Ya. Oke, ini jawabannya. Oke, semoga kalian paham. Kalau ada pertanyaan yang mungkin nanti belum paham, bisa ditanyakan di e-learning-nya masing-masing atau menghubungi saya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kecepatan. Tadi frekuensi sudah, periode sudah, sekarang kecepatan sudut. Nah, sekarang kita ulas kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut tadi lambangnya adalah omega. Nah, kecepatan sudut ini punya beberapa persamaan atau rumus yang bisa kita pakai. Yang pertama, omega itu bisa dalam bentuk theta per T. Nah, di mana omeganya itu adalah kecepatan sudut, satuannya adalah radial per second. Oke. Kemudian theta itu adalah sudut, tapi satuannya bukan derajat, tapi radian, rad. Rad itu bacanya radian. Kemudian T itu adalah waktu, satuannya adalah sekon atau S. Nah, apakah theta itu selalu diketahui nilainya? Tidak. Selamanya theta itu diketahui. Nah, kalau misal theta itu tidak diketahui, maka
atau tetanya diketahui dalam bentuk sudut, maka kita harus mengonversi dulu. Nah, cara mengkonversi theta itu ada dengan cara melihat sudutnya. Nah, konversinya gini, 180 derajat itu artinya adalah pi radian. Ya. Kalau 360 derajat berarti dia adalah 2 pi radian. Jadi misal ada soal benda berputar 270 derajat dalam 2 detik misal. Nah, tentukan kecepatan sudutnya. Nah, berarti kan ini diketahui tetanya 270 derajat. Nah, ini kita konversi menjadi radian. Caranya, tadi kan 180 derajat itu sama dengan pi radian. Berarti kalau 270 derajat itu adalah 270 derajat dibagi 180 derajat dikali dengan pi. Berarti ini kita coret, dibagi 9 ini 3, ini 2. Berarti 3/2 pi radian. Ya. Radian ini satuannya. Nah, ini konversinya. Jadi 270 derajat ini kita konversi dulu menjadi radian. Caranya seperti ini. Nah, kemudian diketahui lagi T-nya adalah 2 detik. Nah, kalau seperti ini berarti omega itu adalah theta dibagi T. Berarti tetanya adalah 3/2 pi dibagi dengan 2. Maka karena ada pecahan di dalam pecahan, kita jadikan perkalian, berarti 3/2 pi dikali, ini kan 2 di bawah ini artinya kan 2/1. Nah, yang bawah dibalik, jadi 1/2. Berarti nanti jadi 3/4 pi radian per second. Nah, ini tadi contoh soalnya. Kalau misal tetanya itu dalam bentuk sudut, itu kita konversi menggunakan pi. Tapi kalau dalam bentuk putaran, kita pakai 2pi. Karena 360 derajat ini artinya adalah 1 putaran. Jadi lihat soalnya. Kalau soalnya itu diketahui dalam bentuk sudut, cara mengkonversinya kayak ini tadi. Ya. Jadi sudut dibagi 360 derajat dikali dengan pi. Ini konversi dari sudut menjadi radian. Tapi kalau dalam bentuk putaran, misal gini. Sebuah mobil memiliki menunjukkan atau sebuah speedometer mobil menunjukkan 3000 RPM. Nah, gini. Tentukan kecepatan sudut mobil atau kecepatan sudut mesin mobil. Bisa ada soal kayak gini. Nah, mobil ini berputar mesin mobil ini berarti kalau speedometernya itu menunjukkan 3000 RPM, berarti mesin mobil ini melakukan putaran sebanyak 3000 putaran setiap menit. Berarti kalau seperti ini, N-nya adalah 3000, kemudian T-nya itu adalah 60 detik. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah omega. Nah, kalau seperti ini, cara mengerjakannya ada 2 cara. Yang pertama, kalian boleh mengerjakan omega ini menggunakan theta per T, tapi tetanya harus dikonversi dulu. Caranya gimana? Kalau yang di sini, tetanya itu dalam bentuk putaran, beda dengan yang soal awal tadi. Kalau soal awal tadi, tetanya itu sudah diketahui berapa derajat sudutnya. Tapi kalau yang di sini, tetanya ini dalam bentuk putaran. Nah, maka kalau dalam bentuk putaran, cara mengkonversinya itu adalah putaran dikali dengan 2pi. Ini cara konversinya. Berarti tetanya ini adalah jumlah putarannya 3000 dikali dengan 2pi. Berarti adalah 6000
Nah, ini tetanya. Maka omeganya itu adalah theta per T, berarti 6000 pi dibagi dengan T-nya adalah 60 detik. 60. Nah, nolnya hilang, berarti tinggal 600 dibagi 6. Hasilnya adalah 100 pi radian per second. Ya. Ini cara pertama. Bisa menggunakan theta per T, tapi cara mengkonversinya karena dalam bentuk putaran, maka θ-nya adalah putaran dikali dengan 2pi. Nah, ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kalian bisa mencari omega. Jadi omega tadi ada 3 rumus. Rumus yang pertama adalah θ per T. Rumus yang kedua dari omega itu adalah 2πf atau 2pi per T besar. F-nya ini adalah frekuensi, T besarnya ini adalah periode. Kalian mau pakai yang mana terserah, salah satu aja. Misal kita mau ngitung menggunakan 2πf, berarti kita harus ngitung dulu F-nya. F itu adalah N per T. Nah, di soal ini tadi N-nya adalah 3000, T-nya adalah 60. Nolnya kita coret, 300 dibagi 6 itu adalah berapa? 300 bagi 2 berarti 100 dibagi 2 berarti 50. Ya, 50. Ini 50 Hz. Oke, ini frekuensinya. Berarti kita tinggal ngitung omeganya. Omega tadi karena kita sudah punya frekuensi, berarti kita pakai 2πf. Berarti 2 dikali pi dikali 50. Hasilnya adalah 100 pi radian per second. Ya, hasilnya sama. Kalian mau pakai yang mana terserah. Ya. Oke. Ini yang menurut kalian lebih gampang, kalian pakai itu aja. Atau kalau sudah di soal sudah diketahui frekuensinya, berarti mending pakai yang kanan. Tapi kalau belum diketahui frekuensinya, kalian mau langsung θ per T, bisa pakai cara yang sebelah kiri. Oke. Sekarang kita coba contoh soal yang lain. Oke, sekarang kita lanjutkan soal yang uji pemahaman diri nomor 2. Sebuah mesin bor berputar 480 rpm. Berarti kalau 480 rpm, berarti N-nya adalah 480, T kecilnya adalah 60 detik. 400 putaran tiap 1 menit atau 60 detik. Nah, yang ditanyakan ada 3, yaitu frekuensi, periode, T besar, dan omega, kecepatan sudut. Nah, maka kita cari frekuensinya, F sama dengan rumusnya tadi Fanta, N per T, berarti tinggal kita masukkan, N-nya adalah 480, T-nya adalah 60. Berarti hasilnya adalah 8 Hz. Ini adalah frekuensinya. Kemudian frekuensinya sudah, sekarang periodenya. Karena kita sudah ketemu periodenya, maka sudah ketemu frekuensinya, maka periodenya kita tinggal balik dari frekuensi. Jadi periode adalah seperfrekuensi, berarti 1 per 8 atau 0,125 sekon. Nah, ini periodenya. Sekarang yang C itu adalah omega. Nah, berhubung di sini sudah ada frekuensi sama periode, maka lebih cepat kita nggak pakai θ per T, tapi kita lebih cepat pakai 2πf atau 2pi per T. Kalau saya lebih prefer pakai 2πf karena nggak pikir bagi. Ya. Kalau pembagian kan mikirnya 2 kali, kalau pengalihan langsung. Jadi kalau sudah diketahui frekuensinya atau periodenya, lebih aman kita nyari omega pakai 2πf. Berarti omega sama dengan 2πf, kita masukkan 2pi dikali frekuensinya adalah 8. Berarti hasilnya adalah 16 pi radian per second. Nah, jadi samanya. Nah, pi-nya ini boleh kalian biarkan dalam bentuk pi atau kalian ubah menjadi 22 per 7 atau 3,14. Tergantung. Kalau isi terserah kalian. Tapi kalau pilihan ganda, lihat pilihan jawabannya. Apakah pilihan jawabannya tetap ada pi-nya atau pecahan atau desimal? Kalau tetap ada pi-nya, ya biarkan aja. Kalau desimal, berarti dia pasti diganti dengan 3,14. Tapi kalau pecahan, berarti dia diganti dengan 22 per 7. Ya. Oke. Ini kecepatan sudut. Oke. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan di e-learning atau tanya ke saya langsung. Nah, sekarang
kita lanjutkan ke konversi gerak lurus ke gerak melingkar. Nah, sebenarnya gerak lurus dan gerak melingkar itu saling terkait. Cuman kalau bergerak lurus belum tentu punya gerak melingkar, punya komponen gerak melingkar. Tapi kalau suatu benda itu bergerak melingkar, dia pasti punya komponen gerak lurus. Nah, hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar itu dihubungkan dengan jari-jarinya. Di mana konversinya adalah jarak itu adalah theta dikali dengan R. Nah, di mana S-nya ini adalah jarak, satuannya dalam bentuk meter, theta ini sudut, satuannya adalah radian. Sedangkan R ini adalah jari-jari. Ya, ini satuannya juga dalam bentuk meter. Nah, kemudian kalau jarak, ini jarak sama sudut, S itu adalah theta per R. Kalau kecepatan lurus itu adalah omega dikali R. Kalau percepatan lurus itu alfa dikali R. Jadi ini tadi, masih ingat S-nya ini tadi adalah jarak. Kemudian kalau V itu adalah kecepatan linier atau kecepatan gerak lurus, satuannya adalah meter per second. Kalau omega tadi adalah kecepatan sudut, satuannya adalah radian per second. Kemudian kalau A itu adalah percepatan linier, satuannya adalah meter per second kuadrat. Kalau alfa ini adalah percepatan sudut. Percepatan sudut, satuannya adalah radian per second kuadrat. Nah, jadi dari sini kita bisa nyari theta kalau diketahui S atau R-nya. Kita bisa nyari omega kalau diketahui V atau R-nya. Begitu juga kita bisa nyari alfa kalau diketahui A sama R. Jadi macam-macam. Sama dengan tadi, omega tadi kalian bisa nyari dari theta per T. Kalian juga bisa nyari dari 2πf. Atau bisa nyari dari 2pi per T besar. Atau kalau menggunakan persamaan ini, karena V sama dengan omega R, kalian bisa nyari omega dari V per R. Ya, tergantung, kita pakai rumus yang mana, tergantung apa yang diketahui dan apa yang kita tanyakan. Oke, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Oke. Ya, ini lanjutannya tadi, uji pemahaman diri nomor 3. Sebuah roda bergerak melingkar beraturan dengan kelajuan linier sebesar 12,56 meter per second. Berarti kelajuan linier, ini ada kelajuan linier, berarti ini adalah V-nya. Berarti diketahui V-nya adalah 12,56 meter per second. Kemudian jari-jari roda 20 cm, berarti ini adalah R-nya. R-nya adalah 20 cm, karena standarnya jari-jari harus dalam bentuk meter, ini kita ubah jadi sentimeter kan naik 2 kali, senti desimeter. Berarti kalau naik 2 kali, berarti dikali 10 pangkat min 2. Atau karena 20 dikali 10 pangkat min 2, ini bisa kita tuliskan 2 kali 10 pangkat min 1. Atau kalau mau langsung ya 0,2 gitu aja. Meter. Oke, ini R-nya. Nah, yang ditanyakan ada 3. Yang pertama adalah kecepatan sudut, berarti ditanyakan omeganya. Kemudian periode, berarti T besar. Dan juga frekuensi F-nya. Oke. Sekarang kita cari yang A dulu. Yang A itu diketahui omega. Nah, padahal yang di sini yang kita ketahui adalah V sama R. Nah, ingat hubungan gerak lurus dan gerak melingkar tadi adalah V sama dengan omega dikali dengan R. Berarti kalau kita mau nyari omega, berarti ini adalah V dibagi dengan R, ya kan? Berarti tinggal kita masukkan V-nya adalah 12,56, R-nya adalah 0,2. Maka kalau kita hitung, ini adalah 12,56 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 62,8 radian per second. Ya, ini omeganya, ini yang A. Jadi kalau tadi kita nyari omega itu pakai theta per T atau 2πf. Nah, sedangkan di sini kan kita nggak punya theta-nya, kita nggak punya frekuensinya. Tapi tahu V-nya, berarti omeganya kita cari menggunakan V per R. Ini yang A.
Sekarang, ya yang A sudah ketemu. Sekarang kita yang B. Yang B itu adalah yang diketahui periodenya. Nah, kita kan sudah tahu omega. Maka, kalau kita mau nyari periode, kita pakai rumus omega sama dengan 2pi per T besar per periode. Nah, karena kita mau nyari T, maka T-nya kita pindah ke kiri, jadi perkalian. Jadi, omega dikali T sama dengan 2pi. Nah, karena kita butuh T, butuh T-nya, omeganya kita pindah sebelah kanan. Berarti T sama dengan 2pi per omega. Nah, karena di sini omeganya ini dalam bentuk desimal, 62,8, berarti pi-nya itu kita ganti dengan desimal juga, yaitu 3,14. Berarti 2 kali 3,14. Berarti ini jadi 6,28 dibagi 62,8. Berarti ini hasilnya adalah 1/10 atau 0,1 sekon. Nah, ini yang B, yang periodenya. Sekarang yang C. Yang C ini kita disuruh mencari frekuensi. Nah, karena berhubung kita sudah punya periode, maka frekuensinya nggak usah pakai N per T, tapi pakai seper periode. Jadi ini 1/0,1 atau hasilnya adalah 10 Hz. Ya. Oke, ini contoh soal nomor 3. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang lain. Sekarang lihat latihan soal di bab gerak melingkar di buku kalian yang paling belakang, yang IC. Ya, IC nomor 1. Oke. Yang IC nomor 1, soalnya seperti ini. Sebuah partikel berada di atas piringan hitam yang sedang berputar dengan kecepatan 150 rpm. Hati-hati, walaupun dia bilang kecepatan 150 rpm, ini jangan diambil sebagai V dulu ya. Walaupun dia bilang ini adalah kecepatan 150 rpm, jangan diambil ini sebagai V dulu. Tapi artikan rpm sebagai jumlah putaran per menit. Berarti kalau dia bilang 150 rpm, berarti N-nya itu adalah 150, kemudian T-nya itu adalah 60 detik atau 1 menit. N-nya 60 putaran. N-nya 60 putaran, 150 putaran, T-nya adalah 60 detik. Nah, posisi partikel 20 cm dari garis piringan hitam. Nah, posisi partikel ini maksudnya adalah letak partikelnya. Jadi yaitu kayak gini. Ini ada piringan hitam, ini tengahnya. Nah, kemudian partikelnya di sini. Nah, jarak partikel ini terhadap poros itu tengah-tengahnya, ini adalah 20 cm. Berarti 20 cm ini adalah jari-jarinya atau jarak antara pusat lingkaran atau pusat putaran ke benda atau ke pinggirnya. Nah, berarti R-nya adalah 20 cm, kita konversi langsung karena standarnya R adalah meter, berarti ini adalah 0,2 meter. Nah, yang ditanyakan ada 4. Yang pertama adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini adalah omega. Kemudian kecepatan linier ini adalah V. Kemudian percepatan sentripetal nanti saja, ini belum. Kemudian yang D adalah frekuensi dan periode. Berarti F-nya berapa, T besarnya juga berapa. Nah, kalau seperti ini, yang paling gampang kita hitung dulu, kalau diketahui di soal RPM-nya, maka yang paling gampang kita hitung adalah frekuensi sama periodenya dulu. Karena sudah ada N sama T-nya. Berarti kita kerjakan yang D dulu, yaitu F-nya dulu sama T-nya. F, rumusnya adalah Fanta, N per T, N-nya adalah 150, T-nya adalah 60. Ya, atau kita sederhanakan jadi 15/6, atau kalau dibagi 3, berarti ini 5/2. Atau 2,5 Hz. Ya, ini frekuensinya. Sekarang periodenya. Periode, karena sudah tahu frekuensinya, berarti kita pakai seper F. Berarti 1/2,5. Atau hasilnya adalah 4 sekon. Ya. 0,4. 0,4. Ya, ini 0,4 sekon. 1 dibagi 0, 2,5. Oke, berarti yang D kita sudah ketemu. Sekarang kita cari yang A. Ya, ini yang D. Sekarang kita cari yang A. A yang ditanyakan adalah kecepatan sudut.
Karena kita sudah punya frekuensi sama periode, berarti kita langsung pakai omega sama dengan 2πf. Nggak usah pakai theta. Berarti ini jadi 2pi dikali frekuensinya adalah 2,5. Berarti hasilnya adalah 5pi radian per second. Ya. Ini caranya. Karena ini IC, berarti kalian boleh membiarkan dalam bentuk pi. Tapi kalau pilihan ganda, harus melihat pilihan gandanya dulu. Oke, ini yang A. Sekarang kita yang pertanyaan B. Yang B itu yang ditanyakan adalah kecepatan linear, V. Nah, karena kita sudah tahu punya omega, maka kita langsung ngitung V. Hubungan V sama omega tadi adalah V sama dengan omega dikali R. Omeganya adalah 5pi, R-nya dalam bentuk meter, ini sudah meter, 0,2. Berarti 5 kali 0,2 itu 1. Berarti hasilnya adalah pi, satuannya adalah meter per second. Baik, sekian saja pertemuan kita pada materi kita pada pertemuan pertama hari ini. Nah, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi untuk yang gerak melingkar peraturan sama gerak melingkar berubah peraturan. Nah, seperti biasa tugas kalian adalah merangkum penjelasan saya tadi, bikin catatan yang rapi, yang mudah untuk kalian belajar. Kalau perlu ada keterangan tambahan atau catatan tambahan, silakan ditambahkan. Kalian boleh menambahkan catatan dari buku yang lain, dari buku paket atau dari sumber yang lain, silakan. Semakin lengkap, semakin mudah dipelajari, semakin bagus. Ya, kalian kerjakan. Terus ditambah dengan latihan soal. Latihan soalnya di buku kalian buka buku halaman 135. Kalian kerjakan nomor 1, 2, 4, 6, 7. Kemudian halaman 136 nomor 14 dan 15. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 soal. Ya. Oke. Tugas kalian ya tadi merangkum, membuat catatan sama mengerjakan latihan soal ini. Dikerjakan lengkap dengan caranya, diketahui, ditanya sama jawab. Walaupun di buku ini soalnya adalah pilihan ganda, kalian mengumpulkannya lengkap menggunakan diketahui, ditanya sama jawab. Oke. Untuk pengumpulan tugasnya bisa dilihat di forum e-learning kelas masing-masing. Ya. Baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang berkenan atau ada perkataan yang kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.